Oke, kita mulai teman-teman. Suara saya udah jelas? Suara saya bisa didengar? Benar, Bapak. Bapak, Kenapa? Bapak, ini Yuk. Dewi kan biasanya pakai di laptop ya buat nge-admit yang masuk. Tapi lagi mati lampu jadi pakai di HP. Jadi nggak ada itu Bapak notif yang admitnya. Ini juga baru 36 sih. Apa-apa lah, mulai aja. Oh ya udah Bapak. Takutnya nggak bisa ke admit sama Dewi gitu Pak. Nggak ada sih. Oke, kita mulai Baik aja. Pak. Ya Pak. Sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita mulai. Kemarin kan kita udah tugasnya. Ada kesulitan nggak? Dari kalian ada yang nanya tugas kemarin? Yang tentang membuat video kelompok. Udah jelas belum tugasnya? Atau masih ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada, kita mulai. Nanti kalau misalnya suara saya nggak jelas, terus hilang, WA saya ya. Takutnya saya nggak, ini apa namanya, nggak sadar. Oke, kemarin kan kita baru membahas tentang eh, sumber pendanaan dan pasar modal efisien, ya kan? Nah, minggu kemarin kan kita membahas bagaimana pasar modal efisien itu menunjukkan misalnya apakah informasi-informasi mengenai saham telah mencerminkan harganya atau pricingnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana, kan kalau kita berinvestasi khususnya dalam membeli saham ya kan, pasti kan kita ingin menerima imbal hasil. Nah, imbal hasil di sini kalau misalnya kita berinvestasi di dalam bentuknya saham, imbal hasilnya adalah dividen salah satunya. Selain dividen, imbal hasil kalau kita berinvestasi dalam saham apa sih selain dividen? Dividen itu apa? Ada yang tahu dividen itu apa? Oke, dividen adalah imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan dari laba atau keuntungannya. Nah, selain dividen, kalau kita berinvestasi di dalam saham juga ada imbal hasil lain namanya adalah capital gain dalam kurung loss. Nah, capital gain ini kalau misalnya imbal hasil yang kita dapatkan dalam berinvestasi saham adalah salah satunya adalah selisih harga beli dan harga jual. Nah, jadi selisihnya tuh berapa? Kalau misalnya kita beli di harga sahamnya adalah 800 per lembar sahamnya, kemudian kita jual dengan harga 1000 per lembar sahamnya, maka kita akan mendapatkan keuntungan berapa? 200, ya kan? Nah, ini adalah namanya capital gain. Nah, di sini kebijakan dividen itu tergantung pada stakeholder, terutama pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan tersebut. Di sini kita materi pembelajarannya yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa sih konsep dasar dividen dan apa itu kebijakan dividen. Kita harus tahu dulu konsep dasar dividen itu apa, baru kita bisa memahami apa itu kebijakan dividen. Kemudian, kontroversi kebijakan dividen. Nah, terdapat 3 teori utama di dalam kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori dividen irrelevance theory,
dari Modigliani-Miller atau MM. Ada juga teori bird in the hand teori atau teori burung di dalam genggaman atau di dalam tangan. Lalu juga ada take preference theory. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu di dalam materi pembelajaran. Kemudian, selain kontroversi kebijakan dividen, kita juga akan mempelajari bagaimana faktor-faktor dividen payout dan nilai informasi dividen, nanti kita bahas, dan aspek-aspek lain terkait di dalam kebijakan dividen. Itu adalah materi kita hari ini. Nah, kemudian, apa sih dividen itu? Ya kan, kita sebelum mempelajari kebijakan dividen, kita harus tahu dividen itu apa. Nah, konsep dividen mirip dengan SHU jika di dalam koperasi. Ya kan? Kalau koperasi kan pembagian keuntungannya adalah SHU, sisa hasil usaha. Nah, kalau di dalam perusahaan besar, terutama bentuknya PT, namanya adalah dividen. Nah, distribusi dari sebagian laba bersih perusahaan. Nah, jadi dividen itu adalah distribusi dari sebagian laba bersih perusahaan. Jadi tidak semua laba bersih perusahaan dibagikan ke dalam bentuk dividen. Ada juga sebagian laba bersih itu ditahan sebagai laba ditahan. Tujuannya adalah untuk ekspansi bisnis misalnya, ataupun misalnya untuk investasi lagi, ya kan? Nah, jadi sisa laba yang dihasilkan oleh perusahaan ada yang dibagikan dalam bentuk dividen, ada juga yang tidak dibagikan yang disebut laba tahan. Itu ya. Nah, pembagian dividen merupakan salah satu bentuk imbal hasil untuk investor selain capital gain. Tadi kan udah kita bahas di awal, capital gain itu apa sih? Tadi apa capital gain? Suara saya jelas? Tadi capital gain apa? Capital gain adalah selisih harga jual dan harga beli di dalam pembelian saham perusahaan. Kemudian selanjutnya, dividen dari saham perusahaan memiliki beberapa sifat penting. Nah, yang pertama adalah jumlah rupiah yang dibagikan tidak selalu sama setiap periodenya. Jadi, di setiap periode, biasanya per tahun, per kuartal, atau per triwulan, atau per semester, biasanya perusahaan membagikan dividennya. Dan jumlahnya itu tidak sama, tergantung keputusan pemegang saham. Kemudian, tidak wajib dibagikan tergantung perusahaan, laba atau rugi, atau tergantung kebijakan perusahaan. Nah, kalau perusahaannya rugi, nah apa yang mau dibagikan? Kan rugi, nggak punya keuntungan. Bisa saja dividennya pun tidak dibagikan atau tidak ada dividen karena perusahaannya rugi. Tapi kalau misalnya untung juga, tapi misalnya kebijakan perusahaannya tidak membagikan keuntungan tersebut kepada si pemegang saham dalam bentuk dividen, bisa jadi walaupun untung perusahaan tersebut tidak memberikan dividen. Ya. Jadi ada berbagai sifat penting dari dividen saham itu sendiri. Jadi tidak hanya untung terus kita menerima dividen, ya kan? Tapi bisa saja walaupun kita untung kita tidak menerima dividen. Nah, kemudian tipe pembayaran dividen. Nah, di sini ada dua jenis tipe pembayaran dividen. Dividen pembayaran dividen dalam bentuk kas atau tunai, ada dividen non-kas. Nah, kalau dividen non-kas terbagi lagi menjadi dua, yaitu pembayaran dividen
sebagai dividen saham atau stok dividen, dan yang kedua split stock. Nah, split stock ini juga kebagi lagi menjadi dua, ada stock split pemecahan saham dan ada juga reverse split penggabungan saham. Nanti kita akan bahas satu persatu di dalam materi. Apa itu dividen saham, apa itu split, apa itu stock split, apa itu reverse split, dan apa itu dividen cash dan dividen non cash. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak terkait konsep dasar konsep dasar dividen sebelum kita masuk ke kebijakan dividen? Oke, jika tidak ada kita lanjut. Mekanisme pembayaran dividen. Nah, terdapat beberapa ketetapan tanggal yang harus diperhatikan secara berurutan. Yang pertama, announcement date, yaitu tanggal di mana perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen kepada para investor secara resmi. Biasanya jika memang sudah disetujui dalam RUU PSLB, apa nih RUU PSLB? Kalau di dalam pembagian dividen itu ada, sebelum pembagian dividen itu ada yang namanya RUU PSLB, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Jadi, di dalam RUU PSLB ini adalah investor-investor yang memiliki jumlah saham yang banyak biasanya. Biasanya kalau investor retail itu tidak diundang dalam RUU PSLB, ataupun walaupun diundang hanya satu atau dua orang. Nah, kemudian biasanya juga disampaikan melalui rilis pers. Nah, sebelum pembagian dividen itu sendiri, biasanya tuh si perusahaan mengundang awak media misalnya, atau mengumumkannya di platform dia sendiri atau di website dia sendiri kalau misalnya perusahaan akan membagikan dividen. Tapi biasanya rilis pers itu tidak mesti harus mengundang wartawan ke kantor terus ngumumin kita perusahaan mau membagikan dividen ya. Kalau sekarang cukup dengan mempublishnya di sosial media perusahaan misalnya kalau perusahaan akan membagikan dividen. Nah, kemudian cum dividen date, yaitu tanggal di mana investor masih dapat memperoleh hak atas dividen perusahaan. Cum singkatan dari kumulatif atau kumulatif. Kemudian yang ketiga, ex dividend date, tanggal di mana investor sudah tidak dapat memiliki hak atas dividen perusahaan. Ex singkatan dari expired. Nah, jadi kadaluarsa ya. Jadi tanggal di mana investor sudah tidak dapat memiliki hak atas dividen perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, recording date, tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan siapa-siapa saja yang berhak menerima dividen. Ya. Apakah semua pemegang saham dapat, ataukah hanya pemegang saham luar biasa saja, atau apa? Itu kan tergantung kebijakan dari si perusahaan sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu distribution date, tanggal di mana secara resmi perusahaan membagikan dividen ke rekening dana nasabah atau RDN masing-masing investor yang terdaftar. Di sini adalah contoh dari mekanisme pembayaran dividen. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya atau kode emitennya di Bursa Efek Indonesia adalah BBRI pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Bank BRI akan membagikan dividennya, yaitu pada tanggal 21 Februari 2020 dilakukan pertama adalah announcement date, yaitu apa tadi di sini announcement date? Tanggal di mana perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen. Jadi diumumkan kalau Bank Rakyat Indonesia atau BBRI akan membagikan dividennya. Nah, kemudian DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kalau di dalam kebijakan dividen itu DPR itu adalah Dividen
payout ratio, singkatannya DPR itu ya, sebanyak 60% dari laba. Jadi si BBRI dari keuntungan 100% yang akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen adalah 60%. Kemudian 40%-nya gimana? 40%-nya lagi tidak dibagikan ke pemegang saham dan disebut sebagai laba ditahan. Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk kegiatan operasional, kegiatan ekspansi bisnis, kegiatan investasi bisnis. Gitu ya. Kemudian yang akan dibagikan adalah Rp168,11 per lembar sahamnya. Oke. Jadi kalau kalian punya 100.000 lembar saham misalnya, berarti keuntungan yang akan kalian dapatkan adalah 168,11 dikali 100.000 lembar saham. Berarti adalah 168 juta 11 168 juta 11.000 rupiah. Ini adalah keuntungan yang akan kalian dapatkan. Oke, kalau kalian punya 100.000 lembar saham BBRI. Oke. Kemudian pada tanggal 26 Februari, jadi ada selang 5 hari di sini, BBRI mengumumkan tanggal cum date-nya atau kumulatif date-nya. Tadi kumulatif date apa? Yaitu tanggal di mana investor masih dapat memperoleh hak atas dividen perusahaan. Maksudnya di sini adalah, jadi pas tanggal 21 itu, ada selang 5 hari sampai tanggal 26, kalian sebagai pemegang saham, kalau kalau di Nusa Putra kan tiap semesternya kalian kan harus daftar ulang kan untuk bisa berkuliah di Nusa Putra kan, walaupun kalian sudah terdaftar sebagai mahasiswa di Nusa Putra ya, walaupun kalian sudah terdaftar di Nusa Putra sebagai mahasiswa, tapi kalian mempunyai kewajiban setiap semesternya harus daftar ulang, ya kan? Nah, sama juga seperti saham ini. Walaupun kalian sudah terdaftar sebagai pemilik saham BBRI, tapi kalian juga harus mengkonfirmasi kalau kalian adalah si pemegang saham bank tersebut, gitu ya, sampai tanggal 26. Jadi jaraknya ada 5 hari. Daftar ulangnya tuh 5 hari, kalau istilah sederhananya. Ya. Nah, kemudian expire date-nya, yaitu pada tanggal 27. Jadi hanya selang sehari. Nah, jadi kalau lebih dari tanggal 27 kalian mengklaim saham pembagian dividen tersebut, nggak bisa gitu ya, karena sudah lewat tanggalnya. Seperti kalian misalnya daftar ulang sebagai mahasiswa Nusa Putra tapi telat gitu ya, kan? Kalau telat berarti kalian nggak bisa mengikuti perkuliahan di semester selanjutnya gitu ya, karena kalian telat daftar ulang gitu. Nah, kemudian selang 1 harinya lagi adalah recording date. Apa sih recording date? Tadi di sini disebutkan adalah tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan siapa saja yang berhak menerima dividen. Nah, setelah kalian daftar ulang tadi, secara sederhananya, kemudian pihak kampus kan mencatat nih siapa aja sih dari 100 orang mahasiswa manajemen misalnya yang terdaftar di semester ganjil kemarin yang akan melanjutkan di semester genap. Misalnya dari 100 ada 90, 10-nya lagi nggak melanjutkan atau telat gitu ya. Nah, di sini dicatat itu, di record pada tanggal 28 Februari. Nah, setelah dicatat baru yaitu distribution date, tanggal di mana secara resmi perusahaan membagikan dividen ke rekening masing-masing. Nah, jadi selang 2 minggu atau 3 minggu pada tanggal 18 Maret 2020 atau bulan berikutnya, barulah saham tersebut dibagikan ke masing-masing rekening pemegang saham. Itu ya. Itu adalah mekanisme bagaimana pembagian saham di dalam pembagian dividen di dalam saham. Nah,
Yang menjadi pertanyaan kalian, gimana Pak kalau saya ingin membeli saham? Ini kan pembagian keuntungannya. Tapi kalau saya ingin membeli sahamnya gimana? Nah, kita kan sudah bahas waktu di awal pertemuan, sebelum UTS. Kalau kalian ingin membeli saham, tidak bisa secara langsung. Akan tetapi harus melalui yang namanya pialang atau broker. Misalnya Mandiri Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas, BNI Sekuritas, gitu. Nah, itu adalah broker-broker atau pialang-pialang saham sebagai perantara kalian jika ingin membeli saham. Atau sekarang sudah zaman canggih, kalian tinggal install aplikasi seperti saya misalnya Bibit dan Ajaib atau Stockbit atau iPod. Gitu ya. Kalian bisa langsung memilih saham apa saja yang ingin kalian beli. Tapi pada konsepnya, sederhananya, tetap kalian melalui pialang. Nah, pialangnya itu adalah platform investasinya sendiri, yaitu adalah Ajaib dan teman-teman yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Nah, di sini harap kalian catat, materi di mata kuliah ini atau di mata kuliah manajemen keuangan ini hanya membahas sisi filosofi dari kebijakan dividen. Oke? Kalian akan mempelajari sisi praktisnya atau prakteknya dari dividen yang akan dibahas di mata kuliah pasar modal dan investasi. Ya, oke. Jadi ada lanjutannya nih sebetulnya. Tapi kalian harus paham dulu secara filosofis, apa filosofi itu secara konsep dasarnya, apa sih itu dividen itu, sebelum kalian tahu bagaimana cara mempraktekannya atau secara praktisnya, tapi di mata kuliah yang lain. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, konsep dasar kebijakan dividen. Pertanyaan penting, apakah kebijakan pembagian dividen itu relevan atau tidak? Bila relevan, apakah dividen perlu dibayar dengan jumlah besar atau sedikit? Jadi, kalau perusahaan untung besar, apakah pembagian dividennya juga harus besar atau enggak? Nah, nanti kita bahas. Kemudian kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan DPR atau Dividend Payout Ratio, yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak atau earning after tax, istilah lainnya, yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Tadi kan kalau Bank BRI tadi membagikan dividen sebanyak 60% dari laba bersihnya kan. Nah, yang ini kan. Nah, yang ini. Oke. Nah, pasti dong ada alasan kenapa Bank BRI hanya membagikan 60% dari laba bersihnya, dividennya. Kenapa nggak 100% aja sekalian? Pasti ada alasannya. Nah, alasannya tadi biasanya itu untuk ekspansi bisnis, untuk investasi, dan lain-lain. Gitu ya. Atau untuk likuiditas juga bisa. Nah, kemudian, kontroversi dari kebijakan dividen adalah apakah kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar saham. Nah, nanti kita bahas apakah kebijakan dividen ini bisa menentukan atau mempengaruhi nilai perusahaan atau harga pasar sahamnya atau harga sahamnya. Gitu ya. Kalau misalnya membagikan, misalnya harga sahamnya jadi naik, gitu kan. Tapi kalau tidak membagikan, harga sahamnya jadi turun. Nah, nanti kita bahas di contoh soal. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam teori-teori kebijakan dividen. Ada dua teori besar di dalam kebijakan dividen yang sangat terkenal ya, yaitu adalah dividen irrelevant theory yang diciptakan atau yang ditemukan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller atau sering disebut juga teori MM. Ada juga teori yang ditemukan oleh Myron Gordon dan John Lindner, yaitu yang dinamakan bird in hand theory atau teori
terkurung dalam genggaman. Nanti kita bahas apa sih teori-teori yang dikemukakan oleh para penemu ini tentang kebijakan dividen. Nah, kita bahas dulu tentang irrelevance theory. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Mulyani pada tahun 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi harga saham perusahaan atau nilai perusahaan ya akan segitu-gitu aja. Misalnya mau dibagikan, dividennya mau enggak, ya tetap segitu harganya. Misalnya mau dibagikan ataupun enggak, nilai perusahaan atau harga saham perusahaan hanya Rp1.000. Jadi tetap Rp1.000 gitu, mau dibagikan dividennya, mau tidak dibagikan harganya tetap 1.000. Nah, jadi peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan, gitu ya. Mau dibagikan pun nilai perusahaannya 1.000, tidak dibagikan pun nilainya 1.000. Itu menurut teori irrelevance Modigliani dan Miller. Tapi bagaimana teori yang dikemukakan oleh Gordon dan Lindner tentang bird in the hand theory? Nah, teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Nah, padahal kan kalau misalnya dividennya tidak dibagikan, tidak mengurangi kepemilikan perusahaan tersebut, gitu ya. Investor tidak mengurangi kepemilikan perusahaan tersebut walaupun dividennya tidak dibagikan. Misalnya kalian mempunyai 10% saham perusahaan A. Walaupun dividennya tidak dibagikan, tapi nilai kepemilikan kalian tetap 10%, gitu ya. Tapi kalau dividen tidak dibagikan, kalian sebagai pemegang saham tentu tidak senang, gitu ya. Kok saya sudah membeli saham perusahaan tersebut, pas untung saya nggak dapat keuntungannya, ya kan? Maka dari itu kan salah satu tujuan perusahaan juga kan di dalam menjual sahamnya adalah untuk menyenangkan investornya. Nah, padahal kan laba yang tidak dibagikan juga ada tujuannya, yaitu misalnya untuk memperbesar perusahaan, untuk membeli mesin, untuk ekspansi, mendirikan pabrik, gitu kan, membuat gedung baru, ya kan. Nah, nanti kan kalau misalnya ada investasi lain, harga sahamnya kan akan meningkat juga, gitu ya. Tapi menurut teori bird in the hand theory, investor tuh nggak suka kalau misalnya tidak ada uang kas di tangan atau uang tunai di tangan. Jadi investor tuh nggak suka kalau perusahaan untung, si investor tidak kebagian untungnya. Keuntungannya dalam bentuk tunai. Padahal kan tidak dibagikan juga keuntungannya adalah dalam bentuk nilai perusahaannya yang akan meningkat. Gitu ya. Contohnya adalah dari sisi modal atau ekuitas. Nah, kemudian selain dua teori ini juga ada yang namanya teori dividen residual, yaitu perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Nah, jadi keuntungannya itu yang dibagikan ke investor atau pemegang saham adalah sisa dari usulan-usulan investasi yang menguntungkan. Misalnya, si perusahaan mempunyai untung 100%. 90%-nya misalnya diinvestasikan lagi di dalam ekspansi bisnisnya, misalnya membangun pabrik baru, membangun gedung baru misalnya, atau untuk biaya produksi daripada minjem lebih baik memakai uang hasil keuntungan atau laba, gitu ya. Nah, baru setelah usulan-usulan investasi itu atau ekspansi bisnis itu terpenuhi, maka sisanya baru dibagikan ke
si pemegang saham. Tidak seperti BRI ini kan. Kalau BRI kan yang ini 60%-nya tuh dibagikan dulu ke perusahaan, ke pemegang saham gitu ya. 40%-nya sebagai laba ditahan. Nah, kalau menurut teori residual, jadi jangan dulu membagikan dividen kepada para pemegang saham, tapi investasikan terlebih dahulu keuntungan tersebut ke dalam bentuk-bentuk lain, baru sisanya dibagikan ke si pemegang saham. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke. Kemudian faktor-faktor dividen payout atau pembagian dividen, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan pihak manajemen dalam menentukan dividen payout. Yang pertama adalah dana yang dibutuhkan perusahaan di masa yang akan datang, ya. Jadi berapa sih dana yang dibutuhkan masa depan, misalnya untuk membangun pabrik baru, misalnya berapa sih gitu ya, yang harus disisakan dari keuntungan. Kemudian likuiditas ini berapa sih uang tunai yang harus dipunya perusahaan gitu ya. Kan kalau misalnya perusahaan kesulitan di dalam likuiditas, walaupun asetnya banyak, tentu perusahaan juga akan mengalami kesulitan dalam operasional ya. Makanya ditentukan dulu berapa likuiditasnya. Tapi kalau terlalu banyak juga menjadi masalah. Berarti perusahaan tidak mampu memanfaatkan likuiditas atau uang tunai yang ada ke dalam bentuk investasi atau bisnis yang menguntungkan lagi. Oke. Kemudian yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk meminjam. Yang keempat, nilai informasi dividen. Kelima, pengendalian perusahaan. Keenam, sifat pemegang saham. Ketujuh, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditur. Dan yang terakhir, inflasi. Nah, yang akan kita bahas faktor dividen payout ratio adalah yaitu nilai informasi dividen. Sisanya akan dibahas di dalam mata kuliah lain, yaitu mata kuliah teori investasi dan portofolio. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak terkait faktor-faktor dividen payout? Nah, kita bahas nilai informasi dividen dan respon investor. Nah, di sini ada information content or signaling, yaitu investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal dari manajemen tentang ramalan pendapatan perusahaan di masa depan. Kalau dividen naik sama dengan sinyal bagus, maka harga saham akan naik. Kalau dividennya turun, sinyal jelek, maka saham akan turun. Gitu ya. Kalau misalnya perusahaan membagikan dividen seperti Bank BRI tadi kan 60%, itu adalah sinyal positif kalau harga sahamnya akan naik. Jadi kan orang-orang akan tergoda kan membeli saham Bank BRI kan. Wah, Bank BRI enak nih membagikan 60% keuntungannya ke pemegang saham. Lebih baik beli saham Bank BRI gitu kan. Otomatis kan harganya akan naik gitu ya. Tapi kalau sebaliknya gimana? Padahal Bank BRI untung, tapi kok membagikan dividennya turun, misalnya bukan 60%, tapi hanya 20%, gitu ya. Atau turun dari periode yang lalu, misalnya. Wah, itu kan sinyal yang buruk kan? Wah, kenapa nih? Kok Bank BRI membagikan dividennya malah turun atau kecil? Malas, mendingan beli saham yang lain yang membagikan dividennya yang lebih banyak, misalnya. Bisa saja seperti itu. Itu ya. Itu yang dinamakannya nilai informasi, yaitu tentang information content or signaling. Lalu yang kedua, ada printer effect, atau yaitu kebijakan dividen seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Misalnya, investor muda lebih suka capital gain karena risiko fluktuasi harga saham membantu orientasi jangka panjang mereka.
Oke, apa sih tadi capital gain? Kita sudah bahas kan tadi capital gain. Capital gain adalah selisih harga saham antara pada saat pembelian dan penjualan. Oke. Nah, kemudian sementara investor tua lebih suka dividen karena memberikan kepastian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, harga saham bisa naik turun, sehingga dengan kebijakan perusahaan yang berubah akan lebih menguntungkan siapa saja. Jadi kalau investor-investor yang lebih muda misalnya lebih senang eh, tidak dibagikan dividen itu, sehingga misalnya cenderung menaikkan harga saham perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan berinvestasi mendirikan pabrik lain atau membangun gudang atau membuat produk baru gitu ya, otomatis kan biasanya harga sahamnya itu akan naik walaupun si investor tidak mendapatkan dividen, tapi investor mendapatkan selisih antara harga beli dan harga jual. Yang tadi kita bahas, kalau kita beli di harga 800, tiba-tiba harganya naik jadi 1000 gitu ya. Nah, investor muda tuh lebih senang akan hal ini, yaitu capital gain. Tapi kalau yang tua, karena memang ketidakpastian harga, kan harga saham tuh fluktuatif ya. Bisa naik, bisa turun, bisa harga beli 800, terus naik 1000, tiba-tiba turun jadi 600 misalnya. Itu kan kita jadi rugi, ya kan? Nah, dibandingkan dengan fluktuatifnya tadi, investor tua lebih senang jika perusahaan membagikan dividennya secara cash atau tunai. Jadi tidak ditahan dan menaikkan selisih harga saham atau capital gain. Sebelum kita masuk ke aspek-aspek lain dalam kebijakan dividen, ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Beberapa faktor praktis dalam penentuan kebijakan dividen. Nah, yang pertama, kesempatan investasi. Semakin besar kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan, maka dividen yang dibagikan ke investor akan semakin sedikit. Nah, kesempatan investasi apa? Misalnya, perusahaan ingin berinvestasi membuka cabang di kota lain, misalnya. Itu butuh modal, kan? Nah, biasanya modal itu didapat dari yang termudah terlebih dahulu, yaitu dari keuntungan atau laba, ya kan? Nah, kalau misalnya kesempatan investasinya tinggi, maka dividen yang dibagikan ke investor akan cenderung semakin sedikit, gitu ya. Seperti Bank BRI, kenapa misalnya membagikan dividennya bisa 60%, itu setengahnya. Mungkin tidak ada kesempatan investasi lain, soalnya kan Bank BRI cabangnya udah ada di mana-mana, ya kan, aksesnya udah mudah. Mungkin ya nggak ada ekspansi ke daerah-daerah lain gitu karena memang sudah dilakukan gitu. Nah, yang kedua, profitabilitas dan likuiditas. Aliran kas dan laba bersih yang baik dapat membayarkan dividen lebih besar. Selain itu, perusahaan yang punya kas besar cenderung menjadi target akuisisi perusahaan lain, sehingga mereka ingin membagikan sebagian dividen supaya pemegang saham lama senang dan akan mempertahankan kepemilikan saham mereka di situ terus. Jadi kalau misalnya laba bersih yang baik lebih besar, misalnya kalian kan kalau berinvestasi di suatu perusahaan gitu ya, misalnya 1 miliar gitu. Tapi tiap tiap dia mengalami keuntungan, perusahaan selalu royal gitu membagikan keuntungannya.
kalian kan mau narik dana kalian di perusahaan tersebut kan jadi males kan, ngapain ditarik, toh dia perusahaan setiap untung membagikan keuntungannya dalam jumlah yang besar misalnya. Nah, itu adalah salah satu penentu kebijakan dividen juga. Kemudian yang ketiga yaitu akses ke pasar keuangan. Jika aksesnya baik, perusahaan bisa membayar dividen yang lebih tinggi. Nah, masuk ke pasar keuangan itu apa sih? Nah, nanti kita bahas di contoh soal. Kemudian stabilitas pendapatan. Jika pendapatan relatif stabil, ekspektasi aliran kas di masa depan akan jadi semakin akurat dan artinya juga dapat memberikan dividen yang lebih tinggi juga. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nah, aspek-aspek lain dalam kebijakan dividen selain faktor penentu kebijakan dividen juga ada namanya pembelian saham kembali atau buyback atau repurchase, yaitu aksi korporasi berupa pembelian kembali saham buyback dilakukan jika perusahaan mempunyai kelebihan kas atau uang tunainya tuh banyak. Uang tunainya banyak. Perusahaan juga tidak melihat peluang investasi yang menguntungkan. Misalnya seperti Bank BRI tadi gitu, membeli kembali sahamnya gitu ya yang sudah dijual kepada investor misalnya karena memang sudah nggak ada peluang investasi yang lain atau uangnya udah kebanyakan gitu, uang kasnya ya, daripada uangnya disimpan aja gitu ya, mendingan beli lagi saham yang sudah dijual ke publik misalnya. Kan dari 100% kepemilikan saham Bank BRI misalnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah misalnya 60% gitu ya. Kan 40%-nya lagi kan dijual ke publik kan. Ternyata Bank BRI memiliki uang kas yang lebih dan juga tidak ada peluang investasi yang lain karena memang sudah besar. Mendingan buyback aja saham yang sudah dijual ke masyarakat 40% ini, tapi nggak semua, misalnya beli lagi aja 5%. Jadi kepemilikan BUMN atau pemerintah jadi 65%. Sisanya 35% oleh pihak eksternal. Nah, jadi 5%-nya itu dibeli lagi gitu ya. Karena memang tidak ada peluang investasi lain. Kemudian sebenarnya perusahaan dapat menggunakan kelebihan kas untuk satu, membeli kembali saham yang beredar, atau yang kedua, dibagikan sebagai dividen tunai. Namun pembelian kembali saham yang beredar diharapkan dapat meningkatkan harga pasar saham atau harga saham. Gitu ya. Jadi kalau dibeli lagi sama yang punya gitu ya. Jadi kan saham yang beredar di publik kan, yang dijual ke publik kan jadi sedikit gitu ya. Padahal untungnya banyak. Gitu ya. Orang-orang kan jadi ingin beli tapi sahamnya nggak ada. Seperti konteks teori mikroekonomi kan, yaitu supply and demand, ya kan? Jadi semakin sedikit supply-nya dan semakin banyak permintaannya, maka akan menaikkan harga. Tapi kalau balikannya, kalau supply-nya semakin tinggi tapi demand-nya kurang, maka akan menurunkan harga. Nah, itu adalah yang diharapkan dari buyback atau repurchase di dalam pembelian saham kembali. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, namun demikian, jika tidak ada perbedaan tarif pajak yang signifikan antara dividen dan capital gain, maka penggunaan kelebihan kas untuk pembelian kembali saham beredar atau dibagikan sebagai dividen bagi investor tidak ada bedanya. Secara teoritis, capital gain yang diperoleh dari pembelian kembali saham yang beredar adalah sama dengan dividen yang dibayarkan jika tidak ada pembelian kembali saham. Jadi, mau ada repurchase atau pembelian saham kembali, kalau ada pembelian saham kembali, kita nggak dapat dividen. Dividennya itu
digunakan untuk membeli saham yang sudah dijual ke publik dengan harapan akan meningkatkan harga sahamnya, ya kan? Tidak ada bedanya. Kita kan nanti kalau meningkatkan harga sahamnya, kita akan mendapatkan capital gain kan, yang tadi kita bahas kan. Sebetulnya tidak ada bedanya. Teoritis itu sama saja, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kita lah ke contoh soal di sini. Perusahaan Meo di sini ya sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan kas sebesar 1.500.000. Ya. Kemudian ke dalam bentuk dividen. Nah, di sini perusahaan Meo sedang mempertimbangkan untuk mendistribusikan kas sebesar 1.500.000 dalam bentuk dividen atau membeli kembali saham yang beredar. Jadi ada dua pilihan nih. Jadi mendistribusikannya ke dalam bentuk dividen 1.500.000 ini atau membeli kembali saham yang beredar atau yang sudah dijual ke publik. Nah, perusahaan memiliki informasi sebelum pendistribusian sebagai berikut. Oh, ini ada kegeser ya. Ini tuh adalah 40, ini adalah 600. Oke. Di sini perusahaan memiliki informasi sebelum pendistribusian sebagai berikut. Laba bersihnya adalah 2 juta. Tapi yang akan dibagikan dalam bentuk dividennya adalah 1.500.000 atau yang akan dibelikan kembali saham atau buyback adalah 1.500.000 gitu ya. Jadi nggak semua keuntungan atau laba bersih dibagikan ke dalam bentuk dividen. Nah, maka kita hitung di sini. Ternyata jumlah saham yang beredarnya adalah 50.000 lembar. Ya. Jadi jumlah saham yang beredar itu adalah 50.000 lembar. Nah, di sini kita bisa hitung EPS-nya atau earning per share-nya atau laba di setiap lembar sahamnya. Kira-kira berapa sih? Kalau laba bersih yang dihasilkan adalah 2 juta, terus jumlah saham yang beredarnya adalah 50.000 lembar, maka kita bisa menghitung berapa earning per share-nya atau laba bersih di setiap lembar sahamnya. Caranya dengan sangat mudah, yaitu 2 juta ini dibagi 50.000 lembar. Hasilnya berapa? 2 juta dibagi 50.000. 40. 40. Ya. Kemudian ternyata harga sahamnya, yaitu di perusahaan Meo ini, harga sahamnya adalah 600 rupiah per lembar saham. Nah, dari sini kita bisa hitung lagi PER-nya atau price earning ratio atau rasio harga labanya gitu ya. Caranya adalah 600 ini dibagi 40. Ya, jadi harga saham dibagi earning per share. Oke. Harga sahamnya dibagi keuntungannya. Maka hasilnya adalah 15 kali. Gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa PER ini menunjukkan dari setiap 100 rupiah yang kita investasikan, kita bisa mendapatkan 15 rupiah keuntungan. Gitu ya. Jadi, kalau kita ingin menentukan investasi gitu ya, atau menghitung investasi kita, bisa dengan menghitung earning per share-nya, lalu dengan earning rasionya di dalam analisis rasio. Jadi, ini adalah contoh dari buyback perusahaan. Contoh dari pembagian dividen perusahaan. Nah,
Ada lagi lanjutannya di sini. Jika dibayarkan sebagai dividen, maka dividen yang bisa diharapkan adalah sebesar 1.500.000 dibagi 50.000 lembar. 1.500.000 dari mana? Dari sini ya. Yang akan dibagikannya. 50.000 lembar dari mana? Ini kan jumlah saham yang beredar. Maka dividen yang akan dibayarkan per lembar sahamnya adalah 1.500.000 dibagi 50.000, hasilnya adalah Rp30 per lembar sahamnya. Belum beres nih. Jika dipakai untuk melakukan buyback pada harga Rp630 per lembar sahamnya, ya kan? Harga sahamnya kan di sini 600 kan? Harga pasar sahamnya di sini 600 kan? Ternyata investor lain akan menjual sahamnya di angka Rp630 misalnya. Jadi bukan harga 600 kan? Si investor ingin keuntungan kan, selisih keuntungan kan, misalnya. Nah, misalnya dibeli pada harga Rp630 per lembar. Maka jumlah saham yang bisa dibeli adalah 1.500.000 dibagi Rp630. Maka saham yang berhasil di buyback oleh perusahaan Meo atau dibeli kembali oleh perusahaan Meo adalah sebanyak 2.381 lembar. Sehingga earning per share setelah pembelian kembali, tadi earning per share apa sih? Yaitu adalah laba laba di setiap lembar sahamnya setelah pembelian kembali adalah menjadi 2 juta dikurang dibagi 50.000 dikurang 238 lembar. Hasilnya adalah Rp42. Tadinya kan di sini earning per share-nya adalah Rp40 kan? Yang ini kan? Nah, ini Rp40. Kalau misalnya dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, kalau misalnya tidak dibagikan dalam bentuk dividen, tapi dipergunakan untuk buyback atau repurchase, ya, maka earning per share-nya adalah Rp42, yaitu lebih tinggi apabila keuntungan perusahaan digunakan untuk buyback saham, yaitu earning per share-nya bisa menjadi Rp42 per lembar sahamnya dibandingkan dividen yang dibagikan sebanyak Rp40 per lembar saham. Gitu ya. Sampai sini ada ditanyakan nggak? Nah, apabila price earning rasionya sebesar 15 kali, ini kan, tadi kan price earning rasionya ini kan pairnya 15 kali kan, maka harga pasar sahamnya adalah, nah, di sini 630 dari mana? 15 dikali 42. Ini kan. Dan harga saham sebelum pembelian kembali saham adalah 15 dikali 40, hasilnya 600. Nah, maka besarnya capital gain adalah Rp30 per lembar sahamnya. Dari mana? 630 dibagi 600. Ini adalah selisih harga yang didapatkan jika investor tidak menerima dividen dan perusahaan memutuskan untuk buyback saham, gitu ya. Jadi keuntungannya ada di dalam capital gain, bukan secara tunai. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nah, kemudian dalam pembelian kembali saham, harga minimum equilibrium, ya kan? Kalau di dalam mikroekonomi kan ada titik temu kan, ya kan? Titik equilibrium atau titik keseimbangan. Yang harus ditawarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah P
pangkat bintang sama dengan PX ditambah D per S. Apa di sini? Yaitu harga pasar saham sebelum distribusi sama dengan harga saham sama dengan harga saham setelah buyback sama dengan harga pasar saham sebelum distribusi ditambah jumlah dana yang didistribusikan dibagi jumlah saham yang beredar. Ya kan? Tadi harga saham sebelum digunakan untuk buyback, keuntungannya berapa? Di sini kan sudah kita ketahui kan, harga sahamnya di sini 600. Ya kan? Makanya di sini tulis 600. Kemudian jumlah dana yang didistribusikannya berapa? Ternyata 1.500.000 dari 2 juta atau dari laba bersihnya. Yang akan dibagikannya adalah 1.500.000. Sini kan. Kemudian jumlah saham yang beredarnya berapa sih? Gitu. Ternyata jumlah saham yang beredarnya tadi kita sudah tahu 50.000 lembar. Maka 600 ditambah 1.500.000 dibagi 50.000. Nah, ini kan ini coret, 15 dibagi 5 hasilnya. Saya 150 dibagi 3 bagi 5 hasilnya 30. 600 ditambah 30 menjadi 630. Iya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Nah, selanjutnya stok dividen atau dividen saham. Stok dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham, bukan tunai kepada pemegang saham. Nah, jadi pembagian dividennya itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham. Misalnya kalian punya saham Bank BRI sebanyak 10.000 lembar saham. Ya. Terus Bank BRI punya keuntungan nih, tapi bayarnya bukan uang tunai atau tidak buyback saham, tapi diberikan saham lagi. Misalnya masing-masing investor sesuai dengan presentasenya, kalian mendapatkan 100 lembar saham tambahan gitu ya dari keuntungan yang kalian peroleh dari investasi di Bank BRI. Jadi yang tadinya kalian punya 10.000 lembar saham Bank BRI ditambah keuntungan Bank BRI tapi memberikannya saham lagi sebanyak 100, maka saham kalian adalah 10.000 ditambah 100. Jadi saham kalian di Bank BRI menjadi 10.100 lembar saham. Gitu ya. Jadi bukan uang tunai, bentuknya saham lagi. Nah, kemudian pembagian dividen saham ditinjau dari sudut pandang perusahaan tidak lebih dari sekedar proses rekapitalisasi perusahaan. Artinya, pembagian dividen saham tidaklah mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya mengubah struktur modal saja. Jadi struktur modal itu maksudnya jumlah kepemilikan. Yang tadinya Bank BRI misalnya punya kepemilikan 55% misalnya. Dari pembagian keuntungannya dalam bentuk saham, misalnya, kepemilikan BRI bukan lagi 55%, misalkan yang dibagikannya misalnya 1% dari sahamnya, gitu. Jadi 54%. Terus yang di luar Bank BRI nambah, yang tadinya 45 jadi 46%. Nah, hanya mengubah struktur modal saja, ya, tapi tidak mengubah jumlah modal perusahaan, tapi strukturnya. Struktur itu mana saham yang dimiliki mayoritas pemerintah, mana yang bukan, gitu ya. Itu namanya struktur modal. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, di sini stok dividen saham ditinjau dari sudut pandang pemegang saham. Pembagian dividen saham secara teoritis tidak bermanfaat apapun selain hanya bertambah lembar sahamnya. Sementara itu, ya kan tadi yang tadinya kalian punya 10.000 lembar saham ditambah 100. Jadi kalian punya saham 10.100 lembar, ya kan? Jadi secara teoritis nggak punya manfaat apa-apa gitu ya. Yang sementara nilai saham di proporsi kepemilikan tidak berubah.
Kemudian, contoh seorang mempunyai 100 lembar saham dengan harga 2.500 per lembar sahamnya, atau setara Rp250.000, ya kan? Kalau kalian punya 100 lembar saham, masing-masing per lembar sahamnya adalah 2.500. Kalau ditotalkan kan kalian berinvestasi sebesar 250.000 kan? Jadi 2.500 dikali 100. Dan ini hasilnya. Sorry. Ya. 2.500 dikali 100 ya, 250.000 total nilai saham. Setelah diumumkan adanya pembagian dividen saham, tiba-tiba jumlah saham yang dia miliki menjadi 100 lembar saham. 105 lembar gitu ya. Jadi pembagian keuntungannya tuh ditambahkan 5 saham, 5 lembar saham. Maka kan totalnya menjadi 105 kan? Nah, otomatis harga per lembar sahamnya akan turun menjadi 2.380,95. Dari mana? 250.000 dibagi 105 lembar saham. Maka secara tidak langsung investor sudah mengantongi potensi capital gain sebesar 5%. 5% dari mana? Dari kenaikan yang tadinya 100 lembar saham menjadi 105 lembar. Ya kan? Selisihnya kan 105 dikurang 100. Hasilnya 5 per 100. Kalau dibagi lagi jadi 0,05 sama dengan 0,5 kalau dipresentasikan jadi 5%. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kemudian alasan perusahaan membagikan dividen saham biasanya karena yang pertama, perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas atau kesulitan punya uang tunai. Jadi uang tunainya sedikit, tapi asetnya ada gitu loh. Banyak asetnya, tapi uang tunainya sedikit. Daripada minjem ke bank, yang mendingan pakai keuntungan aja gitu ya, sebagai cadangan likuiditas. Dan atau yang kedua, perusahaan sedang melakukan investasi baru. Atau misalnya perusahaan ingin membangun pabrik baru, membeli mesin baru, membuka cabang baru, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak terkait stok dividen atau dividen saham? Nah, kita lanjut ke stock split atau pemecahan saham. Stock split merupakan tindakan perusahaan untuk memecah satu saham menjadi 2 atau lebih saham. Ini baru-baru ini Bank BCA sudah stock split ya, menjadi 6 saham sebetulnya. Tapi kita supaya lebih mudah belajar, contoh jadi 2 saja misalnya. Sehingga menambah jumlah saham yang beredar dan diikuti dengan cara penurunan nilai nominal dan harga saham secara proporsional. Nah, kemudian stock split dilakukan pada saat harga saham dianggap sudah terlalu tinggi atau kemahalan per lembar sahamnya. Kemarin kan harga saham tuh kan ada yang sampai harganya itu kalau Bank BCA sudah sampai 30 ribuan. Atau ada juga yang sampai kayak gudang garam 80 ribuan per lembar saham. Ya kan? Ini kan sudah terlalu mahal gitu untuk investor retail gitu ya. Terus dipecah BCA kemarin yang tadinya 30 ribuan jadi 5 ribuan. Nah, ini kan lebih murah. Jadi bisa membuka peluang lebih banyak investor bisa membeli saham tersebut. Ya kan? Nah, kemudian alasan perusahaan melakukan stock split adalah untuk menurunkan harga pasar saham dan diharapkan meningkatkan likuiditas saham karena harga per lembar sahamnya semakin terjangkau di mata banyak investor retail. Maksudnya investor retail adalah investor yang memiliki modal kecil, akan tetapi
ingin memiliki saham di perusahaan tersebut. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nah, contoh stock split di sini. Tidak mempengaruhi jumlah modal maupun struktur modal, tetapi hanya merubah jumlah saham yang beredar dan nilai nominal saham. Contoh, sebelum stock split, perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Di sini ada saham biasa. Ya kan? Saham itu kan terbagi menjadi beberapa ya, ada saham preferen, ada saham biasa, ada saham dui warna, ada saham seri A, ada saham seri B, seperti yang kita bahas di minggu kemarin, ya kan? Nah, di sini saham biasanya adalah 40.000 lembar, masing-masing harganya adalah 1.000. Ya kan, struktur modalnya saham yang beredarnya adalah 40.000 lembar dan harganya adalah 1.000. Maka modal yang dimiliki oleh perusahaan Citra adalah totalnya dari saham biasa adalah 40 juta. Dari mana? 40.000 dikali 1.000. Kemudian agio. Agio itu adalah selisih saham. Agio saham adalah 10 juta. Kemudian laba ditahannya. Laba ditahannya adalah 50 juta. Maka modal sendirinya adalah 100 juta. Dari mana? Dari total 40 juta ditambah 10 juta ditambah 50 juta. Lalu perusahaan melakukan stock split, yaitu satu saham dipecah menjadi 2 saham atau 1:2. Bagaimana caranya memecah saham atau stock split jadi 1:2? Nah, di sini. Ya kan? Struktur modalnya tetap sama kan? Saham biasa, agio, laba ditahan, modal sendirinya tetap 100 juta. Ini juga tetap 100 juta. Yang berbeda apa? Coba yang berbeda apa? Yang berbeda adalah jumlah saham yang beredar dengan harga saham, gitu ya. Tadi kan jumlah saham yang beredarnya adalah sebelum stock split ya, adalah 40.000 lembar dengan harga 1.000. Lalu perusahaan melakukan stock split, satu saham dipecah menjadi 2 atau 1:2. Berarti di sini masing-masing dikali setengah, ya kan? 40.000 dikali 1/2, hasilnya berapa? Adalah 80.000. Kemudian harganya yang tadinya 1.000 dikali setengah, hasilnya adalah 500. Yang berubah ininya saja. Struktur modalnya tidak berubah. Yang berubah adalah jumlah saham yang beredar jadi semakin banyak dan harga sahamnya jadi turun. Itu adalah yang dinamakan stock split. Nah, sebelum kita masuk ke reverse split atau penggabungan saham, ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke. Reverse split merupakan tindakan perusahaan untuk menggabungkan 2 atau lebih saham menjadi satu saham. Kalau tadi kan memecah saham yang tadinya 1, ya kan, menjadi 2, ya kan. Kalau reverse split menggabungkan 2 saham menjadi 1. Jadi kebalikannya. Nah, reverse split dilakukan pada saat harga saham rendah dengan tujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan dengan risiko likuiditas saham yang akan semakin mengecil. Misalnya harganya itu terlalu murah, yaitu Rp50 per lembar sahamnya. Ini kan terlalu murah misalnya. Misalnya gabungkan sajalah saham-sahamnya. Saya harga sahamnya Rp50, jumlah saham yang beredarnya misalnya 50.000 atau 10.000. Gabungkan jadi 2, gitu ya. Ya kan? Yang tadinya harga sahamnya 50 kan digabung kan, harga sahamnya jadi 100.
Ya kan, harga saham jadi 100. Kemudian jumlah saham yang beredarnya jadi berapa? Jumlah saham beredarnya jadi 5. Kalau reverse split dengan stock split. Akan tetapi seringkali dipandang sebagai sinyal negatif perusahaan di mata investor. Berkebalikan dengan stock split yang dipandang sebagai sinyal positif. Kenapa? Karena kan kalau digabungkan, ternyata nih perusahaan nggak bagus kayaknya nih. Harga sahamnya dinaikin dengan cara reverse split, menggabungkan saham-sahamnya. Berarti nggak ada yang mau beli nih, terus mungkin fundamentalnya buruk, atau misalnya laporan keuangannya buruk gitu ya. Nah itu biasanya cenderung menjadi sinyal negatif. Ada lagi materi, kita sudah habis. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, jika tidak ada, oke, saya akan kirimkan ke ketua kelas masing-masing. Ini adalah latihan soal. Oke, soalnya sudah apa namanya? Oke, saya sudah kirimkan soalnya ke ketua kelas masing-masing. Jadi karena berkaca pada kelas manajemen yang nilai UTS-nya kurang memuaskan ya, saya ingin kalian mengerjakan ini. Ini saya anggap ini adalah latihan soal sesi 11. Gitu ya. Jadi bukan tugas. Ini adalah latihan soal sesi ke-11. Karena untuk manajemen sendiri, jumlah SKS-nya kan ada 3 SKS untuk manajemen keuangan kan. Nah, jadi untuk soal ini, latihan soal ini, saya ingin kalian kerjakan. Dan kemudian kumpulkan ke alamat email yang biasa ya. Yang, apa namanya? Yang wahyu.mulyadi@gmail.com. Oke, saya ingin kalian mengirimkan
latihan soal sesi ke-11 ini ke alamat email ini. Saya tunggu sampai maksimal jam 00 malam ini. Untuk kelas manajemen ya. Untuk MN22F dan MN22E. MN22E. Untuk akuntansi, nah, untuk akuntansi sendiri, apa namanya? Karena hanya 2 SKS, gitu ya, dikirim, jadi lebih fleksibel. Silahkan kirimkan maksimal apa namanya, minggu depannya boleh, sebelum perkuliahan boleh, ke alamat email ini supaya saya gampang gitu ya menilainya. Soalnya kan kalau untuk kelas akuntansi ada yang offline juga kan. Nah, jadi saya ingin samakan dengan yang offline pengumpulannya. Nah, yang offline kan nanti hari Sabtu kan. Nah, tapi untuk kelas MN22 ini, MN ini, saya ingin malam ini jam segini. Tapi untuk kelas akuntansi silahkan paling telat minggu depan sebelum perkuliahan dimulai atau sebelum jam 4. Gitu ya. Ini ada soal-soal. Kemudian nanti jawaban soalnya saya kirimkan setelah kalian mengumpulkan semua. Jadi kalian bisa mengoreksi di mana kesalahan kalian misalnya di dalam mengerjakan soal ini. Nanti saya beri kunci jawabannya berbarengan dengan pengumpulan kelas yang offline juga. Itu jadi minggu depannya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak mengenai tugas ini? Ini bukan tugas edling ya. Tugas edling beda lagi. Kalau untuk manajemen, tugas edling sunnah ya. Jadi nggak wajib. Jadi nggak akan saya nilai juga gitu ya. Atau nilai tapi hanya 5 gitu ya. Tapi kalau akuntansi, tugas edling wajib dikerjakan. Tapi ini bukan tugas edling. Ini adalah latihan soal perkuliahan. Sampai sini ada yang tanya kan? Bapak izin menanyai, Ya. ditulis apa boleh diketik juga? Tulis aja lah. Kalau diketik, banyak yang nyadur, banyak yang nyontek. Oke, baik Pak. Makasih. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Mengenai tugas atau apapun? Oke, jika tidak ada, untuk kelas manajemen, untuk absensi, saya absen dari siapa yang mengumpulkan sampai jam 12 malam ini. Tapi untuk absensi, seperti biasa, berikan absen yang hadir dan yang tidak ke saya. Gitu ya. Untuk yang manajemen nggak usah, nanti absensinya dari yang mengumpulkan tugas sebelum jam 12. Tapi untuk yang akuntansi seperti biasa, serahkan absensi yang datang offline, yang datang online ke saya. Gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, perkuliahan sesi ke-11 kita akhiri. Sampai ketemu di sesi 12 di minggu depan, di hari dan jam yang sama. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.